Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saudara-saudara, kita menang. Kenapa demikian? Dan pada akhirnya 4 izin usaha pertambangan itu dicabut oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, kabar inilah yang dirindukan oleh rakyat. Berita seperti inilah yang memang diinginkan oleh rakyat. Jangan setiap hari mendengar berita-berita buruk, mendengar berita-berita kehancuran tentang negeri ini. Dan kita tidak tahu siapa yang berada di balik tambang ini. Dan kita ucapkan terima kasih, walaupun saya sering mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, dan mengkritik itu sah dan legal di negara demokrasi. Tujuan kita mengkritik juga untuk memperbaiki negeri ini, untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik, dan untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan ujung-ujungnya apa? Menghasilkan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ternyata tambang ini itu izinnya itu adanya tahun 2017, kata si Bahlil. Pada waktu itu saya masih belum menjabat. Nah, keputusan Bahlil kemarin untuk menghentikan sementara itu kurang memuaskan bagi rakyat ya. Yang rakyat inginkan itu adalah memang pertambangan yang ada di Raja Ampat itu diberhentikan atau dicabut izinnya seperti yang dilakukan oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, jika tahun 2017 terbitnya izin tambang tersebut, berarti itu di zaman kepemimpinan Bapak Joko Widodo. Ini projo, silakan kritik saya, silakan kalian komentar di video saya ini bagi projo-projo. Kalian harus berpikir secara objektif. Macam saya terkadang mengkritik kebijakan Bapak Prabowo Subianto. Tetapi ketika Bapak Prabowo Subianto bagus kinerjanya, ya saya bilang bagus. Ya kita objektif lah. Kita tidak boleh mengatakan hal yang bagus itu tetap buruk seperti itu. Walaupun memang ada kritikus yang ekstrim ya. Saya bilang seperti Bung Rocky Gerung itu kan selalu mengkritisi apapun kebijakan pemerintah. Dan terkadang Bung Rocky yang walaupun kritis tersebut, si Rocky Gerung itu masih ada juga memuji kebijakan-kebijakan yang dianggapnya bagus seperti itu. Nah, kita harus objektif. Dan ternyata 2017 itu zamannya Joko Widodo yang memimpin. Dan baru-baru ini ada berita ataupun isu bahwa kapal-kapal yang mengangkut barang-barang pertambangan ataupun nikel yang ada di Raja Ampat itu adalah kapal miliknya Jokowi atas nama Jokowi Mahakam ya nama kapalnya, dan Iriana. Artinya kan itu kan kapal atas nama Jokowi dan istri Jokowi. Joko Widodo ini memang penampilannya aja yang seperti penampilan yang sederhana, kemudian gaya bicaranya seperti merakyat, kemudian di depan kamera itu nampak bahwa Jokowi ini merakyat, tetapi beliau itu memiliki daya rusak yang tinggi. Kenapa? Dalam segi politik. Adanya politik dinasti itu zaman siapa? Jokowi. Adanya cawe-cawe itu zamannya siapa secara terang-terangan? Jokowi. Belum lagi intervensi yang lainnya yang dilakukan oleh si Jokowi. Nah, kalian harus objektif. Walaupun ada projo yang melihat video ini, silakan bantah saya. Saya tidak masalah gitu. Silakan kritik saya karena negara kita ini negara demokrasi ya, bebas aja kalian untuk mengkritisi. Kemudian saya ucapkan terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan, dari saudara-saudara. Berkat kalian subscriber saya semakin bertambah, dan insya Allah jika sampai 1000 subscriber nanti akan kita bikinkan akun Instagram yang mungkin dapat kalian follow. Kemudian ada berita apa tentang isu-isu negara yang terbaru, nanti akan kita bikinkan videonya tentang kajian kita, terutama dalam aspek hukumnya. Raja Ampat ini diakui secara internasional, diakui oleh UNESCO. Banyak turis-turis mancanegara ke Raja Ampat, turis-turis lokal ke Raja Ampat. Dan kita kalau ada rezeki ya tetap berangkat ke Raja Ampat untuk menikmati surga yang ada di Indonesia. Kemudian alam, berhubungan dengan alam, di semua rapat-rapat yang ada di kancah nasional maupun rapat-rapat forum internasional itu, ketika melakukan pertemuan, pimpinan-pimpinan negara itu selalu berbicara tentang alam, selalu berbicara tentang lingkungan. Nah, jangan sampai untuk nafsu penguasa, untuk nafsu sementara, sampai mengorbankan masa depan Indonesia, sampai mengorbankan alam Indonesia. Saya bilang kemarin bahwa alam ini adalah tempat terakhir kita untuk bertahan hidup, tempat awal kita untuk bertahan hidup, dan tempat kita untuk bertahan hidup. Kenapa? Karena kita makan menggunakan hasil alam, padi, sagu, gandum, jagung itu dari alam. Kita bukan makan nikel, kita bukan makan tambang. Kita mau memenuhi asupan vitamin kita dari tanam-tanaman, dari tumbuh-tumbuhan, dari sayur-mayur yang ada di alam. Kita mau menambah protein kita dari ikan yang ada di laut, lagi-lagi ada di alam. Bukan kita makan nikel. Nah, di Indonesia itu, di negara kita, secara konstitusi itu boleh saja kita menambang gitu.
Boleh saja negara menambang kekayaan alam Indonesia. Tertuang di dalam pasal 33 yang berbunyi, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Nah, artinya di sini tertulis kemakmuran rakyat. Bisa diulangi, tertulis kemakmuran rakyat. Artinya, boleh kalian tambang, tetapi kembalikan uangnya ke rakyat. Coba saja diperiksa si Bahlil itu. Mana tahu kan memang ada ataupun memang dia adalah orang yang memuluskan pertambangan ini. Contoh Budi Ari kemarin. Budi Ari di dalam kasus judi online, seorang menteri yang disangkakan bahwa dia itu meloloskan beberapa situs judi online. Itu sekelas menteri. Artinya kan menerima uang untuk memuluskan sesuatu yang dianggap ilegal gitu. Bisa jadi si Bahlil ini juga melakukan hal yang serupa gitu, mempermudah izin pertambangan, nanti uangnya masuk ke kocek si Bahlil. Itu bisa jadi, makanya diperiksa saja. Di dalam ilmu apapun itu pasti mempertimbangkan ataupun membahas mengenai alam. Dalam hal apapun, bahkan di dalam agama pun dikenal dengan hablum minal alam, artinya hubungan kita dengan alam. Kemudian di dalam hukum, karena saya basicnya hukum, itu dikenal dengan istilah indibio pro natura. Artinya jika keraguan-keraguan yang dimiliki oleh hakim ataupun hakimnya ragu-ragu menangani perkara mengenai alam, maka ketika hakim tersebut memiliki rasa ragu, maka hakim harus mengutamakan alam. Ya memang ya di dalam Undang-Undang Nomor 33 tentang pertambangan yang saya sebutkan tadi, tentang sumber daya alam Indonesia yang saya sebutkan tadi, bahwa Indonesia itu melegalkan pertambangan, tetapi yang paling utama adalah hasilnya itu diberikan kepada rakyat. Kemudian setelah tambang itu, setelah dilakukan penambangan di suatu daerah, itu jangan dibiarkan, dilakukanlah reboisasi, dilakukanlah penanaman hutan kembali. Kemudian jangan sampai ada telaga-telaga bekas-bekas tambang sampai menjadi danau. Itu kan sudah menghancurkan beberapa kehidupan yang ada di lokasi tambang tersebut. Seperti apa yang dikatakan oleh Prof. Mahfud. Katanya gini, jika tidak ada koruptor, rakyat Indonesia itu mendapatkan 20 juta per bulan. Bayangkan, banyak loh yang ada kekayaan alam di Indonesia ini yang ditambang, tetapi uangnya kemana? Ngalirnya di Senayan. Kemudian dari Senayan ngalirnya kemana? Disimpannya di Singapura. Artinya uang tersebut itu tidak berputar di Indonesia. Bahkan kata orang Singapura itu ada mata uang khusus yang dibuat untuk pejabat-pejabat Indonesia. Bayangkan gilanya koruptor yang ada di negara ini. Kemarin saya berbicara dengan profesor yang saya temui di Kuala Lumpur. Beliau mengatakan sebenarnya Indonesia ini kaya mas katanya. Yang membuat Indonesia miskin ya itu koruptornya katanya. Dan kata-kata itulah yang membuat saya yakin tentang bahwa negara ini masih kaya gitu. Dan negara ini super kaya jika tidak ada koruptornya. Karena apa? Karena saya membandingkan dengan negara Malaysia, itu sangat jauh ketimpangan kemakmuran rakyat Malaysia dan rakyat Indonesia. Dari segi apapun, pendidikan, ekonomi, kemudian sosial, politik, kestabilan politik di sana stabil gitu. Kemudian dari peraturan ataupun penegakan hukum di sana sangat jauh dengan yang terjadi di Indonesia ini. Ya, saya pribadi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto yang telah mencabut izin usaha pertambangan yang ada di Raja Ampat. Kemudian Pak Prabowo juga sangat konsentrasi dalam hal pemberantasan korupsi, dan semoga Pak Prabowo konsisten, tidak hanya rivalitas politik saja yang diperiksa, tapi periksa juga teman-teman satu partai, teman-teman pendukung Pak Prabowo, sehingga terjadilah equality before the law. Artinya semua orang itu sama di depan hukum. Ya, semoga Bahlil ini tetap menjadi Bahlil, tidak menjadi Bahlul. Kata Rocky Gerung itu kan Bahlul katanya. Ya, semoga masih sehat pemikirannya, dengan IPK yang di bawah rata-rata bisa jadi menteri gitu kan. Semoga lebih bijak lagi untuk menjadi pejabat di negara ini yang tentunya dibiayai oleh rakyat Indonesia melalui uang pajak. Dan yang paling utama, alhamdulillah kita menang karena apa yang kita suarakan terdengar oleh Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi di Indonesia ini. Selalu kita kritik negara ini untuk memperbaiki kehancuran-kehancuran, kerusakan-kerusakan yang terjadi di negara ini, sehingga negara ini menjadi negara yang lebih baik, negara ini menjadi negara yang lebih makmur, dan ujung-ujungnya dapat mensejahterakan kehidupan orang ramai. Jika kalian memiliki pendapat yang berbeda di video ini, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Kemudian jika kalian memiliki apa ataupun ide yang akan kita jadikan judul untuk video kedepannya, silakan juga kalian tuliskan di kolom komentar. Channel ini untuk kita berdiskusi, untuk kita ngobrol-ngobrol, ya silakan kalian ngobrol dan berdiskusi di kolom komentar. Saya rasa cukup. Terima kasih atas atensi kalian, dan saya ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan dari saya. Saya akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.